kehidupan kita. Saya akan membahasnya dalam khotbah ini. Nah, dalam khotbah ini juga saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua bukanlah berasal dari Allah, tapi Allah yang mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah dia mengatakan pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya teringat akan kisah Ayub, di mana kisah inilah menjelaskan dengan sangat jelas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan kita. Kenapa sampai kita mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan. Tantangannya pun berbeda-beda. Saya mengalami tantangan yang berbeda. Begitupun dengan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayub 1 ayat 6-9 mengatakan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah, ini merupakan tantangan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita takut akan Allah? Jika hari ini kita tidak mendapatkan berkat, apakah kita takut akan Allah? Pencobaan diizinkan terjadi untuk menguji iman dan hati kita. Karena seringkali kita cuma bersyukur jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita masih tetap bersyukur? Tuhan mengizinkan kita dicobai supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai iman atau tidak? Iblis menentang Tuhan, dan apa yang iblis katakan itu benar. Karena kebanyakan dari kita cuma mau pujian, tetapi tidak mau pujian. Kebanyakan dari kita cuma mau berkat, tetapi tidak mau tantangannya. Ketika iman dan ketaatan kita diuji, apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Ketika doa kita tidak dijawab, ketika hidup kita pas-pasan, apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan. Reaksi kita di tengah-tengah pergumulan, waktu pencobaan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pencobaan. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13. Yang pertama yaitu jangan berbuat jahat. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Belajarlah dari Ishak. Waktu Ishak menggali sumur, lalu sumur yang digalinya direbut oleh bangsa Filistin. Ishak relakan. Apakah itu membuat Ishak menjadi miskin? Tidak. Tuhan malah membuat sumur yang digali Ishak dimanapun berbuah-buah. Orang boleh mengambil apa yang menjadi bagian kita, tapi penyertaan Tuhan terhadap kita tidak pernah pindah. Amin. Amin. Yang kedua, jangan lari kepada Allah lain. Terkadang ketika doa kita tidak dijawab, kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita mulai merasa, jangan-jangan saya ini salah percaya Tuhan. Berapa banyak dari kita waktu masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita larinya ke orang lain, bukan ke Tuhan. Berapa kali saat masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita carinya teman, bukan Tuhan. Penyembahan berhala berarti begini, kita menempatkan yang lain lebih dari Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita lebih mengandalkan orang lain daripada Tuhan. Kalau punya masalah, lari ke Tuhan, jangan ke orang lain. Karena apa?
tidak tahu apa dan siapa yang menjadi berhala dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Tapi ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang penyembuh. Maka dari itu, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah yang kita alami, datanglah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Saya teringat akan Yesus dalam ujian pencobaan yang dialami. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Iblis membawa Yesus ke 3 tempat. Salah satu di antaranya, iblis membawa Yesus ke gunungan Bait Allah. Lalu iblis berkata seperti ini, "Aku mendengar tentang engkau bahwa Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kakimu." Lalu dengan sangat menariknya, Yesus menjawab seperti ini, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Artinya seperti ini, masalah itu jangan dicari. Jangan malah kita yang menantang Tuhan. Banyak yang menyepelekan protokol kesehatan. Banyak juga yang menyepelekan larangan pemerintah untuk tidak beribadah di gereja, untuk tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Tahu kan kecaman-kecaman orang Farisi? Mana imanmu? Masa baru COVID saja sudah tidak ibadah? Masa baru COVID saja sudah tidak mengadakan perkumpulan? Cari Tuhan dong. Nah, ingat, waktu kita menghadapi pencobaan, jangan malah kita yang menantang Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Yaitu untuk merendahkan hati kita, supaya kita mengandalkan Allah. Terkadang kita terlalu sombong, kita berpikir bahwa kita itu hebat. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari segala yang diucapkan, bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Padang gurun mengajarkan bangsa Israel, masalah mengajarkan kita. Saya percaya masa pandemi ini telah mengajarkan kita satu hal. Kita pikir kita akan susah, kita pikir kita akan kekurangan, tapi bukankah Tuhan kita itu setia? Pandemi ini mengajarkan kita untuk hidup harus lebih mengandalkan Tuhan. Marilah kita lebih mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Demikianlah khotbah yang dapat saya bawakan pada saat ini. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.